Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masih bersama trio. Yes, salam. Trio apa nih Pak Kos? Ada Ustadz Hamdillah Kosasi, ada Ustadz Saiful Hidayat, saya sendiri dengan Ahmad Nu'man dari Yayasan Al-Maghfirah. Juga Pak Hamdillah Kosasi ini kan ketua Yayasan Al-Maghfirah sekaligus juga asisten deputi hubungan industrial Human Capital BPJS Ketenagakerjaan. Masya Allah. Kita doakan benar-benar sehat selalu nih Pak Kos. Amin. Semuanya sehat. Amin. Ustadz Saiful Hidayat juga dari Tanah Abang nih, jadi jawara Tanah Abang yang jadi ustadz ya. Jadi di beberapa episode yang lalu Pak Kos, kita kan membahas masalah yang membatalkan puasa dari segi pahalanya. Jadi ada beberapa tuh, tinggal ditonton aja. Nanti videonya disertakan di link di atas sebelah sini. Nanti ditonton aja. Jangan lupa di-subscribe dulu, karena ini kan di YouTube kan subscribe itu gratis ya Pak Ustadz Kosasi. Dan juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Insya Allah akan banyak memberikan manfaat dan juga mudah-mudahan memberikan bekal wawasan untuk kita. Amin. Dalam mengarungi kehidupan keagamaan. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustadz Saiful Hidayat, Ustadz Hamdillah Kosasi ini kira-kira kita akan membahas apa nih setelah ini? Kan kemarin kan membahas masalah al-muhbitat yang membatalkan pahala puasa. Kalau sekarang berarti enaknya Pak Kos kita membahas masalah yang membatalkan zat puasa itu sendiri. Membatalkan zat puasa tersebut. Iya. Kan kita kemarin sempat ngobrol tuh Pak Kos ya, bahwa ada emak-emak, ada ibu-ibu lagi puasa gitu kan, nyicipin makanan ya. Iya. Nyicipin makanan itu sebenarnya boleh apa enggak? Ternyata kita baca nih masih di dalam kitab Taqrirus Sadidah, kitab yang sama yang kemarin kita baca tuh, di karang atau ditulis oleh Asy-Syaikh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, murid langsung dari Asy-Syaikh Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid atau bin Smith. Ya, masih tentang fikih sistematis. Sengaja nih ya Pak Ustadz Kosasi, Pak Ustadz Dayat, kita sengaja tetap menggunakan rujukan. Sebab kalau kita ngobrol tanpa rujukan tuh nanti kayaknya nggak ilmiah gitu Pak Ustadz Kosasi. Bisa dibilang mungkin berbohong kali ya. Ada rujukan. Kalau kata orang Jawa Timur tuh gedabrus. Gedabrus itu omong kosong gitu, omong kosong. Jadi kita sengaja menghadirkan ini referensinya jelas dan nyata. Tertulis semua di sini, bisa dicek di download secara digital juga ada loh. Ada PDF. Bisa. Saya justru nggak punya kitab ini, punya Ustadz Saiful Hidayat, ini bukan punya saya. Saya justru punya PDF-nya Pak Ustadz Kosasi. Nah, itu kan kalau teman-teman yang nggak ngerti bahasa kitab kitab kuning, ada artinya, ada arti bahasa Indonesianya nggak Zat? Ada. Sebab ini At-Taqrirus Sadidah sudah dialih bahasakan gitu Pak Ustadz Kosasi ke nama bukunya Fikih Sistematis, karangan atau yang ditulis di karya Al-Syaikh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Bisa dilihat terjemahannya udah ada. Jadi teman-teman insan BPJS Ketenagakerjaan kalau memang senang membaca literatur kitab-kitab salaf, bisa mencari beberapa literatur kitab-kitab yang menjadi rujukan atau menambah pengetahuan kita. Betul. Kalau misalkan bacanya terjemahan, nanti lanjut ke guru tentunya. Karena ada beberapa penjelasan itu ya Pak Ustadz Kosasi. Betul. Bisa di-download juga sih, sekarang sudah gratis, di-downloadnya gratis, memang sengaja disiapkan versi gratisnya itu. Atau kalau mau nggak biasa baca secara PDF di komputer atau di handphone, bisa beli di toko-toko kitab ini banyak nih, At-Taqrirus As-Sadidah, At-Taqriratus Sadidah. Gitu. Jadi insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah, juga pemirsa dimanapun Anda berada, kami senantiasa berdoa mudah-mudahan di saat kita berpuasa ini diterima puasa kita. Amin. Diberikan kesehatan yang paripurna untuk kita, keluarga kita, dan anak-anak kita, dan seluruh orang yang kita cintai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Nah, habis lagi kalau lagi puasa gini siang-siang enaknya minum es jeruk ini. Kolak pisang, es cendol. Pokoknya kalau lagi
puasa begini ke dapur ngelihat spon buat cuci piring aja itu kelihatannya itu udah kayak roti gitu. Yang lebih ekstrim ngelihat kecoa udah kayak korma. Sabun cuci piring udah kayak karena memang sirup marjan. Tingkatan puasa kita itu masih tingkatan cuma pindah waktu makan aja. Pindah waktu makan. Yang tadinya makannya siang, jadi makannya jadi malam setelah maghrib. Ya, ya mudah-mudahan kita nggak termasuk yang begitu. Ya mudah-mudahan kita nggak termasuk yang begitu. Jadi kita ini lagi di mana sih sebenarnya? Ini di hutan kota. Di hutan kota ya, salam. Tempatnya masih asri, di belakang ada bambu kuning, ada pohon delima juga. Memang sengaja kita setting alam biar seger pokoknya. Biar seger, biar meskipun kita lagi puasa cuma nggak kelihatan lemes gitu. Jadi masih seger gitu badan, Masya Allah. Baik, Insan BP Jam Sostek, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih sama-sama akan membahas masalah-masalah yang dapat membatalkan puasa kita, baik itu dari segi pahalanya maupun dari segi puasa itu sendiri. Sebab kenapa kami memilih tema hal-hal yang membatalkan puasa? Karena puasa itu rukunnya tidak banyak. Yang pertama niat rukunnya, yang kedua adalah menjaga diri dari hal yang membatalkan. Nah, maka pertanyaan besarnya adalah apa yang membatalkan puasa itu kan gitu. Maka kita atau kami Ustadz Kosasi, Ustadz Saiful Hidayat memilih tema ini agar jangan sampai teman-teman atau insan BP Jam Sostek dimanapun berada, pemirsa dimanapun berada, sampai terjerumus kepada hal-hal yang membatalkan ini. Sebab banyak sekali ya Pak Ustadz ya, kita menemukan di antara masyarakat kita itu yang hal-hal dasar seperti hal yang membatalkan puasa ini banyak yang miss gitu, mereka banyak yang masih belum menjadi wawasan mereka gitu Pak Ustadz Kosasi. Terkadang mereka melakukan itu dan apa yang mereka lakukan itu adalah yang membatalkan, Ustadz. Justru itu. Iya. Mereka kuping. Nah, itu ngupil gimana? Ngupil. Nanti kita bahas, ada di sini ada. Tenang gitu. Pak Ustadz Kosasi ya. Baik, izin Pak Ustadz Kosasi, Pak Ustadz Dayat, kita baca lanjutannya, masih membahas masalah al-mufattirat ya, muhbitat maksud saya. Muhbitat. Ustadz Dayat agak dideketin sedikit boleh? Oke, siap. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Apakah ada yang membatalkan zat puasa sendiri? Ada. Yang membatalkan zat-zat puasa itu kalau di kitab ini disebutkan ada 8. Ada 8. Wahia ma yubtilu aslas saumi thamaniyah. Yang membatalkan zat puasa itu sendiri ada thamaniyah, ada 8. 8 Ustaz. Ada 8. Ada 8. Al-mufattirul awal, yang dapat membatalkan puasa kita, bukan pahalanya nih. Ya pahalanya juga otomatis batal lah. Yang membatalkan puasa kita ar-riddatu, na'udzubillah min dzalik, yaitu murtad, keluar dari Islam, na'udzubillah. Wa hiya qat'ul islami bi niyyatin aw qaulin aw fi'lin walau kanatir riddatu lahdhatan wahidatan. Ar-riddah atau murtad yang dimaksud ialah qat'ul Islam, memutuskan hubungan kita dengan Islam, artinya keluar dari Islam, biniyatin, sebab niat atau sebab i'tiqad atau sebab keyakinan, au qaulin atau sebab perkataan, au fi'lin atau sebab perbuatan. Nah, jadi kalau di dalam ilmu tauhid yang dapat membatalkan keimanan itu atau yang disebut dengan kekufuran itu, penyebabnya minimal ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama kufrun i'tiqadiyun, kufur sebab i'tiqad atau keyakinan yang salah. Kalau kata para ulama tuh Pak Ustadz, bahwa salah satu yang menyebabkan kita bisa langsung keluar dari Islam itu adalah meyakini Allah berbentuk. Mujassim ya. Meyakini Allah berbentuk, Allah punya badan, Allah punya tangan, Allah punya kaki, mohon maaf tuh. Atau meyakini Allah ada di sebuah tempat, di sebuah arah, atau meyakini Allah ada di langit, atau meyakini Allah ada nggak sih? Nah itu tuh, pertanyaan itu langsung harus ditampik, sebab bisa mengeluarkan orang dari Islam pada saat itu juga kalau dibiarkan berlarut-larut di dalam pikirannya. Ini kufur i'tiqadi, wajib dijauhkan itu. Apalagi kadang-kadang iblis atau setan nih suka iseng di dalam otak kita. Kalau kita diciptakan oleh Allah, Allah siapa yang nyiptain? Tuh, kalau udah muncul pikiran-pikiran seperti itu, langsung ucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amantu billah gitu. Langsung amantu billah. Sebab saya ngomong begini karena mohon maaf, mohon izin, saya punya kawan murtad gara-gara pemikiran sendiri. Gitu. Yang kedua, au qaulin, karena ucapan. Ini yang mohon maaf sering sekali kita jadikan sebagai bercandaan, jadikan sebagai guyonan. Ini hari ini panas banget, neraka bocor kali ya. Nah, itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Karena dia al-ihanah atau meremehkan syara'i'illah, segala sesuatu syariat Allah, atau al-ihanah meremehkan segala sesuatu yang sya'airillah, yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah. Neraka, surga, akhirat, malaikat, kitab-kitab Allah jangan dijadiin bercandaan. Neraka bocor kan? Neraka nggak mungkin bocor. Nah, itu bercandaan seperti itu memiliki potensi besar mengeluarkan si pengucapnya dari Islam. Itu yang seringkali kita dengar di kalangan masyarakat. Betul. Di kawan-kawan kita, hal-hal yang akidah, bahkan sunnah juga kadang-kadang dijadikan candaan. Nah, naudzubillah. Kadang membuat tujuannya mungkin ingin mencairkan suasana, kemudian sebagai bahan materi pembicaraan. Tapi ini sesungguhnya membahayakan dirinya, Ustaz ya. Bukan hanya membahayakan diri, tapi membahayakan akidahnya. Akidahnya bahkan. Akidahnya bahaya itu. Nah, gimana Ustaz? Bercanda. Ini menarik ini, Ustaz. Menarik gini, maksudnya menarik itu kita sebagai pendakwah memahami, memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita agar hal-hal yang sifatnya bercanda dari hal-hal akidah syariah itu dihindari ini, Ustaz. Betul. Nah, itu gimana ya memberikan pemahaman begitu ya? Memang hal seperti ini urgent dan perlu perhatian kita bersama, dan kita perlu sama-sama untuk menyuarakan terus-menerus bahwa hal-hal seperti itu bukan tidak patut untuk dijadikan bercanda karena kaitannya dengan akidah. Jadi mudah-mudahan dengan podcast ini banyak yang dengar, teman-teman juga banyak yang tergerak hatinya untuk jangan sekali-kali kemudian melakukan bercandaan-bercandaan yang bisa mengeluarkan kita dari Islam. Banyak bercandaan-bercandaan yang lebih bermutu, bukan bercandaan tentang agama dan tentang syariat-syariat Allah atau sya'airillah, syiar-syiar Allah. Jangan kemudian ngebercandain malaikat gitu. Tahu nggak? Kalau saya mah katanya gitu. Saya mah jadi orang lebih baik sekalian banyak dosanya. Biar malaikat gemes, nanti kita dilempar ke neraka, saking gemesnya ngelemparnya kelewatan jadi masuk surga. Itu memang lucu. Kita ketawa itu ngedenger itu, tapi naudzubillah ya Pokos ya. Iya. Pernah dengar kan yang kayak gitu Pokos? Sering. Dan kita ketawa kan Pokos? Iya. Karena memang lucu kan? Iya. Betul. Tapi ya Rabbana, itu adalah hal yang bisa membatalkan keislaman, hadirin pemirsa. Naudzubillah. Bahkan ada yang begini, Ustaz. Di masyarakat nih, Ustaz Dayat. Kalau misalkan ada satu satu perbincangan gitu kan. Yeah. Kalau misalkan ini begitu, maka biasanya nih ya. Pindah agama misalkan gitu. Oh ya, misalkan Masya Allah itu kalimat begitu. Kalau misalkan tim sesumbar lah. Iya. Ya. Kalau misalkan tim kalah main bolanya, gue pindah agama. Itu kan sering begitu tuh. Iya. Saat itu juga, itu kalau taklik begitu, taklik itu pengkalauan gitu. Kalau saat itu juga murtad. Walaupun dengan niat candaan ya, walaupun dengan niat bercandaan, walaupun ternyata timnya menang. Masya Allah. Itu syahadat ulang. Asyhadu alla ilaha illallah. Makanya ulama-ulama kita tuh ngajarin kalau pengen tidur kita syahadat ulang. Asyhadu alla ilaha illallah. Takut selama satu hari penuh tadi kita ada ucapan yang kira-kira dapat mengeluarkan kita dari Islam. Nah kan nanti kan sholat kita ada tasyahud awal, tasyahud akhir sebut syahadat, nggak jadi tetap. Sebab sholatnya aja udah dinilai nggak sah karena dia kan keluar dari Islam. Iya, nggak dianggap. Syahadatnya di dalam sholatnya itu nggak dianggap. Maka Masya Allah ini perlu menjadi perhatian kita bersama menyuarakan hal seperti ini. Itu yang kedua tadi. Yang pertama tentang yang kedua masalah qaul, ucapan, bercandaan tentang syariat, atau dia ngomong takdir itu kejam, atau dia ngomong Allah tuh nggak adil, langsung murtad saat itu juga.
Mohon maaf Pokos. Banyak lagu-lagu yang kita tahu nih, hadirin pemirsa Insan BB Jam Sostek, yang membawa kepada kekufuran. Contohnya, mungkin Tuhan mulai bosan Masya melihat tingkah kita. Tahu lah itu lagu siapa, tahu. Tapi itu kan metafor Pak Ustadz. Itu kan metafor, majaz. Nggak ngarah pokoknya. Jadi itu murtad, naudzubillah. Hukum pertama, jangan dijadikan suatu bahan candaan ataupun apa itu saja. Dan yang kedua, jangan ucapkan lagu yang ada kaitannya dengan hal-hal yang tidak layak dengan Tuhan. Mungkin Tuhan mulai bosan. Tuhan nggak mungkin bosan. Berarti metafor dong Pak Ustadz. Sama aja. Yang kita lihat zahirnya. Terus ada tuh dulu lagu yang Tampo Mas Tenggelam apa kalau nggak salah. Iya. Kalau hal-hal yang bencana lah. Iya. Yang takdir telah salah gitu. Itu naudzubillah min dzalik. Ini bukan takdir apa? Ya mungkin kita juga tanpa sadar itu ya. Ada hal-hal kalimat yang kita ucap, maka dari itu kita mengingatkan kembali. Betul. Saling satu sama lain, saling menasihati. Betul. Gitu ya. Betul. Wa tawasau bil haqqi. Ini namanya tawasau bil haqq, mewasiatkan kepada kebenaran. Kalau di dalam penggalan ayat yang tentang hutang itu bisa kita jadikan rujukan juga, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Kalau satu lupa, satu ngingetin. Mungkin barangkali di saat ini kami bertiga lagi ngingetin pemirsa yang barangkali sedang lupa. Di suatu ketika nanti kami juga nggak menutup kemungkinan akan lupa. Maka tolong ingatkan kami kalau suatu saat kami lupa. Betul. Gitu ya Pak Ustadz Kosasi, Pak Ustadz Dayat. Itu kufur qauli. Ada namanya kufur fi'li. Kufur yang disebabkan karena perbuatan. Mohon izin, mohon maaf. Ini fenomena yang luar biasa. Surat undangan pernikahan ditulis ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, kami mengundang saudara Anu untuk menikahkan putra putri kami yang akan dilaksanakan pada tanggal sekian, hari sekian, tanggal sekian, dengan memohon izin dan restu dari Allah, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada suratnya tuh di situ bacaan. Ar-Rum biasanya tuh ayat 21 kalau nggak salah. Terus baru terima kasih turut mengundang ABCD segala macam. Itu undangan kita taruh mana? Saya buang ke tempat sampah Pak Ustadz, ngeresin. Wallahi saya katakan ini, hadirin yang dimuliakan Allah, sesuatu yang mengandung tulisan lafzul jalalah, baik ditulis secara Arab atau ditulis secara Latin, jangan sekali-kali ditaruh di bawah dengkul. Jadi ditaruh di lantai, ditaruh di tempat sampah, atau dibiarkan berserakan. Kalau mau bakar. Kok bakar? Kalau dibakar berarti kita seperti menghina Al-Quran. Bukan. Justru niat kita untuk menghilangkan jejak tulisan-tulisan yang terhormat itu, lafzul jalalah, hadis Nabi, ayat Quran, nama Nabi Muhammad, dihilangkan biar nggak ada jejaknya. Kemudian kita taruh di kaleng, baru kalengnya kita buang. Nggak apa-apa kalau kayak gitu. Yang penting tulisannya udah nggak kelihatan. Kalau tulisannya masih kelihatan, ada lafaz Allah, ada Al-Quran, ada hadis dan sebagainya, kita buang tempat sampah. Itu disadari atau tidak dapat membatalkan keislaman kita. Masya Allah. Makanya sekecil itu ya. Sekecil itu. Sekecil dan sedetail itu Pak. Makanya saya kalau diundang sama orang, lebih ridho saya diundang pakai WhatsApp. Mohon maaf saya sebut merek nih. Pakai aplikasi chatting itu WhatsApp. Lewat WhatsApp udah ridho saya. Sebab kalau diundang pakai undangan kertas yang konvensional itu, saya kan ngumpulin dulu kan. Akhirnya saya kumpulin tuh undang-undangan, baru saya bakar-bakarin atau nabun. Gitu. Itu salah satu kufur qauli itu, kufur fi'li Pak. Kufur yang disebabkan perbuatan. Ngakiin Al-Qur'an habis kita baca di masjid kan ditaruh di lekar tuh, di rehal kalau bahasa kalau bahasa bakunya rehal. Kalau kita orang-orang Betawi nyebutnya lekar pokoknya, tempat Al-Qur'an tuh. Taruh udah depan kaki kita selonjorin tuh ke Al-Qur'annya. Mohon maaf, baik-baik itu bisa mengeluarkan kita dari Islam.
Tapi saya nggak niat untuk keluar dari Islam. Nggak pakai niat juga, itu memang fiil, itu perbuatan. Memang harus hati-hati. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Nyelonjorin kaki ke Quran. Apalagi nginjek Quran. Ya pokoknya itu mah hal-hal yang pokoknya kira-kira tidak layak kepada syariat-syariat Allah dan syiar-syiar Allah. Al-Quran, kitab hadis, ada bacaan Allahnya itu. Kalau misalkan memang sudah rusak, bakar. Bakar, jangan ada jejaknya. Bukan membakar loh orang-orang di Eropa sana atau orang-orang di daerah manapun itu kan ada yang suka bakar Quran. Itu memang kalau yang niatnya beda. Beda kalau itu mau yang dia membakar Al-Quran, itu memang untuk membumi hanguskan Al-Quran. Kalau dia mah menghinakan. Kalau kita kan enggak, membakar tuh untuk menghilangkan jejak agar tidak tercecer. Atau Pak Kos, ini yang penting. Buletin Jumat. Itu Masya Allah tuh lafaz Allah, baik itu tulisan Arab maupun tulisan Latin itu sama aja. Karena kalau dibaca ya Allah juga kan. Harus dibakar itu buletin Jumat. Kalau udah nggak kepake, jangan taruh tempat sampah. Lebih baik kembalikan kepada pengurus masjid. Biasanya di Yayasan Al-Maghfirah, di Masjid Al-Maghfirah tuh beberapa kali kita ada buletin. Saya selalu ingatkan itu buletin, kalau udah nggak kebaca jangan ditaruh sembarangan. Taruh, nanti kita sediakan tempatnya kok. Kita ada tempatnya sendiri. Balikin aja. Biar nanti kita yang ngolah. Bisa kita bakar, biasanya. Lah, percuma dong Pak Ustadz dicetak kemudian dibakar. Lebih percuma kalau kita nggak bakar, kemudian keleleran atau terserakan di mana-mana, kita yang jadi dosa. Bahkan kita yang keluar dari agama. Gitu Pak Ustadz Dayat. Iya, kadang kita ngelihat malah jadi buat bungkus gorengan tuh. Itu kan itu kan bagian daripada penghargaan kita terhadap agama kita sendiri kan tidak ada. Berarti kan secara tidak langsung kita menghinakan agama kita sendiri. Pantas kita dilegitimasi termasuk murtad di dalam kata fi'il itu. Betul. Masya Allah. Jadi memang saya juga beberapa kali menyampaikan di mimbar Masjid Al-Maghfirah di kantor Geraha BP Jam Sostek Gatot Subroto itu. Sering saya utarakan bahwa ini ada hal-hal yang bisa membatalkan keimanan, jadi jangan sampai kemudian kita masuk ke dalam hal tersebut. Nauzubillah min dzalik. Bukan berarti ini menakut-nakuti ya, San. Bukan. Ini adalah ini suatu ilmiah. Pengetahuan. Ilmiah. Dan kita sekarang belum tahu, jadi tahu, dijalankan, diamalkan dengan penuh kehati-hatian. Betul. Karena ilmu, tentunya dengan ilmu maka akan menjadi tertib perilaku kita. Betul, dengan ilmu hidup semakin terarah. Terarah itulah. Karena kadang ada orang yang sedikit banyaknya membenarkan itu bukan faktor keilmuan, akan tetapi faktor karena kebiasaan dan logika mereka mungkin. Logika mereka. Nah, ketika kesalahan itu yang dilakukan terus-menerus, yang lama-lama nanti orang akan berasumsi itu adalah suatu kebenaran. Betul. Padahal kalau kita ngelihat dari sisi ilmiahnya, ternyata memang itu adalah kesalahan. Justru itu pentingnya kita ngaji. Maka Yayasan Al-Maghfirah bekerja sama dengan PHBI dan juga manajemen BPJS Ketenagakerjaan hadir di sini untuk bisa memberikan pembekalan wawasan pokok pemahaman pengetahuan agama. Ya mudah-mudahan manfaat ya. Insyaallah. Nanti kalau ada yang responsif, tolong membahas materi ini dengan senang hati ya. Dengan senang hati insyaallah. Ya mudah-mudahan manfaat. Amin.